Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, silakan berdoa terlebih dahulu yang akan dibuka oleh ketua kelas. Silakan berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pagi hari ini ya. Bagaimana kabarnya kalian semua? Baik. Kemudian saya akan dulu ya. Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Babi sama Reza. Sama Reza. Baik ya. Saya pengen absen ya biar lebih apa itu betul nanti ya. Pertama juga masuk. Hadir. Alifia, Hadir. Sila, Hadir. Fajar, Hadir. Reza. Enggak ada ya, masuk hadir. Kemudian Ardiansa Hadir. hadir. Kemudian Indra Hadir. hadir. Nafa Hadir. hadir. Naura hadir. Wafi Tidak ya masuk. sakit ya. Kemudian sudah baik anak-anakku ya, di sini kita akan ya mempelajari tentang hal yang baru, yaitu tentang coding dan KA ya. Sebelum masuk ke situ ya, Pak Guru akan bertanya kepada kalian ya, yaitu pernahkah kalian menemukan sebuah pola atau keteraturan pada suatu benda? Nah, contohnya apa? Rumah, apalagi? Pagar, apalagi? Raming, iya betul ya. Jadi semua yang kalian sebutkan itu tadi adalah pola ya, baik pola rumah, kemudian ada pagar, ada raming ya. Kemudian di dalam hal tersebut kalian ya akan dapat memecahkan suatu masalah ya, dimana pada saat contohnya pada saat kamu menata buku ya di rak, itu bagaimana cara menatanya? Siapa yang tahu? Ya. Oke, ya itu juga sama dengan pola yang kamu sebutkan di awal tadi ya, pola penerapan untuk menata buku biar lebih rapi, karena setiap buku ada yang besar ada yang kecil. Nah, itu kalau tidak ditata dengan baik maka tidak akan menjadi sebuah pola ya. Kemudian di sini Pak Guru akan memberikan sebuah gambar, yaitu tentang pola ubin ya. Bentar. Ini ya. Di sini ada pola ubin ini namanya ya. Kamu perhatikan ya. Sangat beraturan sekali ya. Kemudian di sini ya, setelah pola ubin juga ada yang namanya pola batik ya. Bisa kamu perhatikan, amati ya, sangat teratur sekali ya. Ayo Indra. Kemudian ya, di sini seperti halnya
setelah kamu memperhatikan ini tadi ya, tentunya di dalam kegiatan kalian sehari-hari ya, kegiatan kalian sehari-hari, kamu bisa, contohnya bisa menyusun jadwal. Nah, menyusun jadwal kegiatan kalian sehari-hari. Nah, itu juga apa itu termasuk pola ya, di mana itu juga akan dapat memecahkan sebuah masalah ya. Contohnya apa? Membuat jadwal apa? Jadwal pelajaran ya. Contohnya ya, di situ ada hari Senin matematika, kemudian hari Selasa matematika, ada bahasa Indonesia dan seterusnya ya. Nanti akan ada lagi. Selanjutnya, misalkan kalian pada saat apa itu namanya, pada saat musim hujan, kira-kira apa yang kalian persiapkan? Menyediakan payung atau mantel, jas hujan ya. Nah, itu adalah salah satu juga pola kegiatan kalian sehari-hari ya. Kemudian ya, di sini Pak Guru akan menampilkan PowerPoint ya. Di sinilah ya. Kita akan mempelajari yang namanya coding dan KA tentang pattern recognition. Nah, apa itu coding dan recognition? Nah, ini. Pernahkah kalian menemukan sebuah pola atau keteraturan pada benda? Nah, tadi sudah kalian sebutkan ya, yaitu ada keramik, kemudian ada pagar, rumah, dan lain-lain. Nah, pada saat kamu akan menata buku dira, bagaimana cara menatanya? Tadi juga sudah dijawab ya. Lalu ditata dengan rapi satu persatu dari yang terbesar hingga terkecil ya, seperti itu. Kemudian nah, ini gambar, coba bisa diamati ya. Nah, ini seperti gambar tadi ya, gambar bin, kemudian yang itu adalah batik, itu adalah angka. Apa yang bisa kamu amati dari gambar ini kira-kira ya? Nah, ini nanti kamu bisa ya. Selanjutnya yaitu tadi juga sama, kalau kamu menjadwal belajar setiap hari, biasanya ada kegiatan yang selalu dibuang. Nah, itu juga termasuk pola, di mana pola tersebut memudahkan kita memprediksi apa yang akan terjadi. Misalkan tadi kalian sebutkan adalah di saat musim hujan, maka yang kamu siapkan adalah payung. Atau di dalam kendaraan dan motor kalian menyiapkan namanya jas hujan. Nah, itu adalah contoh. Jadi sudah diprediksi. Oh ya seperti ini nanti akan bagaimana seperti itu ya. Kemudian menggunakan aplikasi atau game dan komputer yang kita gunakan ya, menggunakan logis atau pola agar terjadinya lebih efisien, seperti main game contoh misalkan. Itu juga sebuah pola, peraturan dari awal pembukanya bagaimana ya toh, urutannya bagaimana ya, itu kalian pasti bisa ya kan. Nah, itu juga termasuk sebuah pola game namanya. Nah, ya. Selanjutnya, nah ini tujuan belajarannya, mengenali pengertian pattern regression sebagai strategi memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Ya. Yang kedua, mengidentifikasi bagian-bagian utama dari suatu objek atau masalah yang kompleks. Jadi masalah yang besar itu dapat diselesaikan dengan mudah. Ya. Tidak ada masalah yang tidak selesai, tidak ada. Pasti bisa selesai. Tinggal kita apa itu mau bekerja, mau menyelesaikan apa tidak. Kalau diam saja tidak akan selesai masalahnya. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah menerapkan konsep pattern regression dalam menyelesaikan masalah sederhana sehari-hari. Dan ini yang terpenting ya.
kalau kalian sudah mempelajari namanya pola, pasti kamu akan bisa menerapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Karena apa? Karena konsep regression ini sangat penting sekali di dalam kehidupan kita nanti. Contoh misalkan, kamu mau berangkat ke sekolah, apa yang kalian persiapkan? Pastinya kan sudah ada, mempersiapkan buku pelajaran, kemudian apa? Pakaiannya, pakai baju apa, gitu, pensilnya, potret sebagai tas, sepatu dan sebagainya. Dan itu adalah salah satu daripada penerapan pola recognition. Ya, tuh. Ini adalah tujuan belajarnya. Kemudian belajar apa kita hari ini? Ya itu tadi. Ya, artinya dari bahasa Inggris tadi adalah menemukan pola. Ya, dan membuat pola. Nah, kamu nanti akan tahu, oh ya ini jenis pola ini. Setelah kamu tahu tentang pola, maka kamu akan bisa membuat pola seperti itu ya. Nah, mari sebelum apa itu kita masuk lebih dalam lagi, kita membuat foto dulu ya. Ayo, bisa ya kira-kira seperti ini? Bisa? Oke, coba tepuk diam. Ulangi 3 kali, ayo. Sekali 3 kali ya, berarti kurang 2 kali, ayo. Tepuk diam. Oke, bisa ya? Sekarang ronde kedua. Berarti kan ini juga pola ini ya. Kalau kamu tidak tahu pola, ini tidak akan bisa dilaksanakan. Ronde kedua. Tepuk diam. Oke ya, sekali lagi. Ronde 1. Tepuk diam. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah pola. Nah, nanti dulu. Nah, ini kita akan jelaskan nanti ya. Ini yang terpenting ya. Apa itu pattern recognition? Pattern recognition adalah pemahaman tentang pola. Jadi kamu disuruh memahami tentang pola. Apa itu pola? Pola adalah apa? Sesuatu yang berulang dengan cara tertentu teratur. Sesuatu yang berulang dengan cara tertentu dan teratur. Nah, itu yang disebut dengan pola atau disebut juga pattern recognition. Nah, coba ulang sekali lagi, apa itu pola? Fajar. Ya. Coba yang lebih keras. Coba jenenge Alitia. Sesuatu yang berulang dengan cara tertentu teratur. Ya, ya itu. Pola bisa berupa warna, bentuk, dan suara atau gerakan atau angka. Nah, pola ini bisa berupa warna, bisa berupa benda, bisa berupa suara, bisa berupa gerakan, juga bisa berupa angka. Jadi semuanya itu masuk di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bergerak, kita juga bergerak, kita jalan, kita berlari juga bergerak. Warna juga bisa, ya. Nah, itu. Contoh penerapan pola dalam kehidupan sehari-hari yaitu membuat jadwal kegiatan harian. Tadi sudah kalian sebutkan, ya. Makanya tadi saya pancing kalian bagaimana akan cara penerapan pola dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini tujuannya, ya. Bisa dipahami? Bisa. Bisa? Bisa. Oke. Mas Naufal bisa? Bisa? Bisa. Bisa. Baik, ya. Lanjut. Nah, kalau
kalian sudah bisa, sudah paham apa yang telah bapak dulu sampaikan tadi, mari ya kita bekerja secara kelompok ya untuk menemukan pola dan membuat pola. Jadi saya bentuk kelompok. Jadi ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Nah, ya kelompok 1, kelompok 2 ya. Karena ada yang tidak masuk 2, terus kita buat 2 kelompok ya. Nah, itu ya. Saya gantikan dulu ya. Kelompok 1, silakan itu dikerjakan secara kelompok, bekerja sama ya, dijawab ya. Seperti itu dia dilakukan sama dengan ini ya. Nah, ayo selesaikan. Kenapa? Ya tulis nama kelompok ya. Jadi masuk kelompok 2 langsung. Nah, kelas 5. Kelas 5 ya. Lalu diisi.
Sudah semua? Belum, ayo. Apa? Yang apa saja? Iya. Gimana? Enggak bisa toh. Ini enggak bisa. Iya. Ya? Kamu tulis nama saja enggak apa-apa. Tulis nama. Untuk gambarnya yang ini ya, gambar yang ini kamu kasih namanya saja, enggak usah digambar ya. Menyikat waktu yang ini 20 loh ya. Kamu tulis namanya saja, capung berarti kamu gambar capung, kamu tulis nama capung. Ya? Ya. Yang dukung nomor 2. Ya? Ya? Ya, tapi ya, sudah semua? Nomor 2 sudah? Ya, terbang. Dari hasil kerja kelompok kalian silakan maju ke depan untuk apa itu? Untuk membaca urutan langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya ya seperti tadi sudah ada jawabannya, yaitu kamu baca ulang ya. Coba maju nomor 1. Ya. Ini ditulis kancanya. Nah, ini ya jawaban daripada teman kalian nomor 1 ya. Bahwasanya coba kamu urutkan namanya. Jawabannya tadi. Berarti itu namanya pola apa? Pola lama ya. Kemudian yang gambar bawah. Ini ada gambar. Ada berapa daun? Nah, ini 2, daunnya berapa? Nah, gambar ketiga. Jeruk, daunnya berapa? Ya, berarti kalau ini berapa? Oke, saya coba daunnya. Yang angka dulu. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini tentang angka ya. Betul ya? Oke. Coba dibaca ini urutannya. Hijau, kuning, biru, hijau, kuning, biru. Ya, lanjut buka lagi. Baca. Hijau, kuning, hijau, kuning, hijau, kuning.
Oke, selanjutnya capung. Setelah capung apa? Lagi? Nah, apa lagi? Kemudian gambar kedua. Nah, ya. Nyamuk bukan semut ya. Dan nyamuk ya. Dan kasih WO. Kasih W, kasih O, kasih W, wow. Ayo, kelompok dua. Ayo masuk. Mana Pak? Kuning, biru, kuning, biru, kuning, Oke, coba di bawah langsung. Boleh berapa? Nah. Oke, terus angkanya? 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya? Hijau, kuning, biru, hijau, kuning, biru. Langsung. Hijau, kuning, hijau, kuning, hijau, kuning. Capung, kuku, lalat, nyamuk. Lalat, capung, nyamuk, kuku. Betul. Kasih WO. Kasih W, kasih O, kasih W, wow. Oke, teman. Jadi itu adalah bentuk sebuah pola ya. Bagaimana kamu bisa mengumpulkan langkah-langkah kecil bagian daripada dekomposisi ya. Itu baru langkah-langkah kecilnya ya. Ya, itu baru awal. Nah, kemudian coba di LKB kalian yang paling terakhir itu adalah disuruh apa coba? Tentangnya apa? Buat kamu sendiri. Ya, nah sekarang coba kalian membuat pola dengan inisiatif kalian sendiri. Ya, ayo langsung. Sesuaian. Ayo. Apa kok? Ayo. Ya? Nah, coba ditampilkan di depan teman-teman kalian. Tapi kalau saya sudah masuk di awal, dua maju. Ya, gantian. Ayo, gantian. Ayo, maju, ditampilkan. Ya, tampilkan. Nah, itu membuat pola apa? Nah, namanya apa? Bentuk ya, ditunjukkan teman-temannya. Coba, berarti kelompok 1 ini teman kamu membuat pola bentuk ya. Tuh, pola bentuk apa saja ini? Coba baca. Kotak, bulat, kotak, bulat. Nah, ini seperti ini ya. Nah, jadi adalah bentuk pola atau pola bentuk ya. Yang bisa ya? Bisa ya? Ulangan. Lanjut, yang kedua. Ayo, ya. Ayo, siapa?
biru, biru, merah, biru, biru, merah. Ya, ini adalah pola warna. Lagi pola warna. Keren. Jadi itu adalah salah satu ya bentuk di mana kalian sudah bisa mempelajari dan mempraktekkan tentang pattern recognition ya. Nah, kemudian ya di sini perlu kalian pahami ya bahwasanya kemampuan mengenali dan menciptakan pola dasar adalah dari berpikir logis dan sistematis ya. Sebagaimana dalam komputer disusun dengan cara kerja yang memiliki pola secara sistematis. Bukan berarti kita harus seperti komputer, tidak ya. Sistemnya yang kita pakai yaitu secara struktur, ada polanya ya. Seperti itu, karena manusia itu tidak bisa digantikan komputer, tidak bisa karena komputer sendiri dibuat oleh manusia. Jadi jangan bisa dari kembali ya seperti itu ya. Selanjutnya apa yang kalian pelajari hari ini tempat introduction mengapa faktor itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Bahwasanya di dalam kita menerapkan sebuah pola dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan dapat menyelesaikan masalah kita sehari-hari. Itu tentunya dengan pola, ya seperti itu. Ya. Nah, kesimpulannya adalah, ya seperti tadi yang saya katakan, bahwasanya kita sebagai manusia jangan disamakan dengan komputer ya, karena komputer itu buatan dari manusia. Cuma kita bisa meniru dari polanya, sistemnya yang kita tiru ya, karena di dalam sistem komputer itu sudah disusun baik sekali untuk ya seperti itu. Nah, ini ya, baik sebelum daripada apa itu kalian menyelesaikan ini ada buat PR di rumah atau bisa dikerjakan di rumah ya, yaitu tentang bab ini ya. Bisa nanti dicoba di rumah ya untuk belajar ya agar kalian lebih paham lagi ya. Bisa dimengerti saya? Baik. Ada pertanyaan tentang materi hari ini? Ya, oke. Kalau seperti itu, kalau tidak ada yang bertanya, saya anggap sudah bisa dan paham, maka hari ini Pak Guru cukup untuk hari ini ya. Sekian dari Pak Guru. Sebelum saya ucap salam, lebih dahulu berdoa terlebih dahulu. Silakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.